Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini, perkenalkan saya Muhammad Rifki Pratama, NRP 5021231009, yang akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pancasila, yakni tentang tugas individu observasi etika Pancasila di kota domisili. Di sini saya mengambil studi kasus dari kota saya, Kota Tulungagung. Adapun mata kuliah Pancasila ini diampu oleh Pak Helmi Brumia. Dalam pokok bahasan pada kali ini ada latar belakang, identifikasi masalah dan tujuan observasi, landasan teori Pancasila, hasil observasi dan analisa, faktor pengaruh, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran yang diberikan oleh yang meneliti. Jadi untuk latar belakangnya, sila kelima Pancasila menegaskan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Bantuan sosial PKH, BPNT adalah instrumen penting negara untuk mendistribusikan kesejahteraan kepada keluarga miskin dan rentan berbasis DTKS. Praktik di lapangan sering menghadapi isu ketepatan sasaran, transparansi data, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan penyaluran yang diberikan oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, observasi dilakukan di Kabupaten Tulungagung untuk mengamati praktik nyata nilai keadilan sosial tersebut. Pada observasi ini, saya mengambil tepat di Kota Tulungagung pada contoh studi kasusnya. Lalu ada identifikasi hasil eh, analisa dan observasi dari saya, di mana pertama ada identifikasi masalah. Bagaimana praktek penyaluran bansos berlangsung di lokasi observasi, yakni Kota Tulungagung. Kedua, sejauh mana praktek ini mencerminkan nilai sila kelima Pancasila. Yang terakhir, apa faktor pendukung dan hebatnya. Untuk tujuan observasi sendiri, akan mendeskripsikan praktik penyaluran bansos di lokasi tertuju, yakni Kota Tulungagung. Lalu menganalisis praktik tersebut dari perspektif perspektif pendidikan Pancasila. Yang terakhir, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Jadi, eh, untuk poin yang menjadi landasan teori, terdapat tiga substruktur di mana keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. Untuk keadilan distributif, sumber daya dan bantuan dialokasikan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan kedekatan personal atau golongan, ketepatan sasaran, transparansi data, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan menjadi indikator penting keberhasilan keadilan distributif dalam praktik penyaluran bansos. Lalu pemerataan kesejahteraan, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan hidup layak tanpa membedakan latar belakang sosial, di mana keadilan sosial dimaknai sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keselarasan antara kepentingan individu dan kebersamaan, yakni kesejahteraan itu sendiri. Lalu untuk partisipasi masyarakat, keadilan sosial menguat bila masyarakat dilibatkan langsung dalam pengawasan proses distribusi dari bantuan sosial tersebut. Sehingga diharapkan mampu secara langsung untuk menilai apakah suatu kebijakan dari pemangku kepentingan tersebut dalam praktik sosialnya telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat mengevaluasi secara berkala untuk praktik sosial selanjutnya dalam kehidupan masyarakat. Lalu di sini saya menggambarkan tentang hasil observasi dan analisa menggunakan eh, diagram untuk alur penyaluran bansos sendiri dimulai dari pendataan berbasis DTKS, di mana warga yang terdata tersebut sudah diolah datanya oleh pemangku kepentingan di desa atau domisili terkait, lalu diinput data tersebut dan diverifikasi ulang tiap tahunnya.
Selanjutnya, validasi oleh perangkat desa, di mana pemangku kepentingan di desa menyatakan bahwa data yang telah diinput tersebut merupakan sebenar-benarnya masyarakat yang patut untuk menerima bantuan sosial nantinya. Yang terakhir, pencairan terjadwal per 3 bulan sekali, jadi selama setahun terdapat 4 kali pencairan dari bansos. Untuk temuan spesifikasi di lapangannya, ada jumlah kakak penerima bansos yang diamati, lalu mekanisme verifikasi data yang ditemukan di lapangan, yang sudah data tadi, lalu respon atau pendapat bagaimana sih terhadap warga terhadap proses penyalurannya, sehingga kendala teknis atau administratif yang terjadi untuk nantinya bisa dimitigasi. Lalu ada hasil observasi dan analisa dari tugas ini di mana keadilan distributif penggunaan basis data DTKS sebagai acuan penerimaan bansos jalan dan memang tepat sasaran. Namun pelaku perlu bagi pemangku kepentingan untuk mengecek apakah konsistensi dan kondisi apa di lapangan ditemukan warga miskin yang belum terdaftar karena data tersebut bisa berubah secara fluktuatif tiap tahunnya. Namun sebaliknya apakah ada penerima yang dianggap warganya kurang tepat sasaran, dikatakan warga tersebut mungkin mampu ya. Lalu untuk pemerataan kesejahteraan, jadwal pencarian bansos yang terstruktur dalam 4 tahap sepanjang tahun mencerminkan upaya negara menjaga konsistensi distribusi kesejahteraan. Jadwal pencarian bansos yang terstruktur dalam 4 tahap sepanjang tahun mencerminkan upaya negara menjaga konsistensi distributif kesejahteraan tanpa membedakan latar belakang sosial mereka. Jadi empat bagi sasarannya yang perlu mendapatkan bantuan sosial itu ada ibu hamil, anak sekolah, lanjut usia maupun penyandang disabilitas. Selanjutnya, partisipasi masyarakat, di mana nilai keadilan sosial akan lebih kuat terwujud apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan penyalurannya. Misalnya melalui musyawarah desa atau forum RT RW berdasarkan observasi. Hal ini relevan dengan nilai sila keempat dan kelima Pancasila yang saling berkaitan, di mana keadilan sosial perlunya idealnya dicapai melalui proses musyawarah yang demokratis. Selanjutnya di sini ada faktor pengaruh, yakni dua faktor yang peneliti ambil, yakni ada faktor pendukung dan penghambat, di mana faktor pendukung, yakni sistem data terpadu DTKS sebagai acuan objektif, lalu keterlibatan aktif perangkat desa dalam verifikasi, dan kesadaran warga saling mengingatkan hak menerima bantuan. Lalu faktor penghambatnya keterlambatan pemutakhiran data, di mana tiap tahunnya pasti terdapat perubahan data tentang penerima bansos tersebut, sehingga harus terus diupdate. Lalu kendala administrasi atau teknis di lapangan, di mana setiap mungkin suatu wilayah di kota observasi, yakni Tulungagung, tidak semuanya memiliki perangkat yang cukup ataupun dari masyarakatnya tidak responsif terhadap apa yang dibutuhkan dalam persyaratan menerima bansosnya. Lalu persepsi negatif warga tentang ketepatan sasaran. Selanjutnya ada yang terakhir itu kesimpulan dan saran dari peneliti, di mana kesimpulan berdasarkan hasil observasi dan analisis di Kota Tulungagung dapat disimpulkan bahwa praktik penyaluran bantuan sosial secara umum telah berupaya mencerminkan nilai keadilan sosial sebagai wujud pengamalan sila kelima Pancasila, khususnya melalui mekanisme pendataan berbasis DTKS tadi dan penjadwalan penyaluran yang konsisten. Meskipun demikian, tantangan berupa ketepatan sasaran dan transparansi data masih memerlukan perhatian. Mungkin biasanya yang dialami itu keterlambatan tentang tanggal ataupun hari pencairan dari bansos tersebut. Mungkin dari nilai keadilan sosial dapat terwujud secara utuh nantinya bisa diperbaiki. Mungkin terus selanjutnya ada rekomendasi yang pertama, pemerintah desa perlu secara berkala memutakhirkan data penerima bansos agar sesuai dengan kondisi nyata tiap tahunnya.
pada masyarakat di daerahnya. Dua, perlu peningkatan transparansi dan sosialisasi kriteria penerima kepada warga untuk mengurangi kesalahpahaman, di mana masyarakat seperti biasa jika kurangnya adanya transparansi akan menimbulkan kecurigaan. Mungkin hal tersebut bisa dilakukan penyuluhan bahwa eh, sisi mana masyarakat bisa menerima bantuan ataupun berhak mendapatkan bantuan tersebut. Lalu yang termasuk ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bansos perlu terus didorong. Karena tersebut sebagai trigger atau pemicu wujud asli nyata sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya, Muhammad Rifki Pratama. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.